kegiatan belajar masyarakat, pusat kegiatan belajar masyarakat. Dari anak tadi sudah konsultasi saya sama saya mengenai konservasi atau tentang konsultasi. Wah, ini kayaknya jurusan IPS ya. Iya. Bagus, Bapak juga dulu IPS juga. IPS juga dikasih. Tapi kan zaman dulu saya beda dengan kalian, orangnya tapi cantik, pintar. Ini apa yang perlu saya bantu kepada putri Bapak semua? Kita mau sedikit wawancara aja sih, Pak. Boleh wawancara. Kalau bisa juga saya jawab. Kalau nggak bisa juga nggak dijawab. Bisa semua, Pak. Ini bukan hitung-hitungan, Pak. Hitung-hitung. Kita nanya tentang cara Iya, udah satu-satu dulu ya. Silakan. kalau aku mau nanya Jangan keras. bagaimana cara belajar di PKBM di sini sih, Pak? Oh ya, cara PKBM belajar di sini. Belajarnya ya seperti di formal. Ada guru matematika, ada kerjaan juga sama. Hanya bedanya kegiatan di PKBM itu hanya waktu. Yang putus sekolah kan malas belajar tiap hari. Belajarnya di sini adalah seminggu sekali, seminggu 2 kali. Perbedaannya kalau formal dilaksanakan secara formil tiap hari, Senin sampai Jumat. Kalau di PKBM belajarnya Sabtu dan Minggu. Yang penting waktu kosong, malam pun boleh. Tempatnya di mana saja boleh, karena tidak formal. Di balai, di Tuhan boleh, boleh ke Tuhan. Numpang di SD boleh. Berhubung tempat saya sudah punya gedung sendiri, ini gedung punya saya sendiri, jadi tidak dapat bantuan pemerintah. Sebenarnya gedung ini ulang tahun untuk istri saya. Jangan kita bangun pernikahan di tingkat 3. Berhubung saya dulu itu tidak terlalu pintar, maka saya buka sekolah pakai ini dan saya pengusaha. Saya seorang pengusaha biji kopi. Di daerah mana? Di daerah sini, di Akon. Tahu nggak PT Akon? Kawasan Akon kan pergudangan, Cadas. Cadas tahu nggak? Iya. Mau solo kan pergudangan. PT banyak PT itu. Oh, itu salah satunya. Ya, saya pengusaha yang di Nalpong. Tapi banyak duit. Ya kan perlu kan? Iya, sombong juga perlu. Saya kan sudah sarjana. Sarjana apa, Pak? Sarjana pendidikan, sarjana hukum. Dulu saya pernah jadi dosen di Universitas Pancasila. Saya tidak mau karena jadi dosen gajinya kecil. Maka saya orang pintar itu ini, kalau sudah jadi orang pintar gaji kecil nggak mau, pengen yang gede, mobilnya yang. PKBM itu ada batasan umur atau tidak ya, Pak? Kalau di PKBM ada batasan umur tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada batasan usia. Jadi semua orang bisa ya? Semua orang bisa. Jadi siapa saja yang putus sekolah tempatnya di sini. Karena saya seorang pengusaha, yuk konsultasi di masyarakat.
Ada tempat pakde saya diaku pakde aja. Kalau mbah janganlah, nanti saya tua. Pakde aja ya. Usianya sebenarnya ada itu cucu saya. Ke tempat pakde saya muka sekolah. Orang yang putus sekolah PKBM Budi Luhur terakreditasi A. Di sana kan ada tulisan terakreditasi A. Jadi tidak pandang usia. Di sini sudah banyak yang sekolah, yang berhasil jadi. Saya nggak ada pegawai negeri ada. Kalau kerja di mana ini bukan itu kan. Dulu saya masukin kerja, orang-orang terkenal masukin kerja nggak pakai duit saya. Pelajaran apakah sama seperti di sekolah pada umumnya ya Pak? Mata pelajaran sama sesuai dengan bidangnya. Kalau di formal ada IPS, ada ekonomi, ada sosiologi, ada geografi, ada kan geografi? Ada. Geografi ada, matematika sama. Jadi tidak dibeda-bedakan. Saya membangun gedung ini supaya untuk mengentaskan masyarakat yang putus sekolah itu supaya pinter, haknya sama, itu sama manusia sama. You sama saya sama. Hanya bedanya usia dan laki-laki perempuan. Keinginannya sama. Kau senang mobil yang bagus. Melan. Ya. Oke. Maaf Pak, boleh diulang lagi nggak tadi yang untuk mata pelajaran itu mata pelajarannya per paket atau kita bebas milih sendiri? Mata pelajarannya sama dengan formal, tidak ada per paket. Hanya bedanya waktu saja. Dan untuk biayanya itu sama semua. Biayanya ringan. Biayanya diangsur. Belum punya duit juga nggak apa-apa. Sekolah di sini Boleh nyicil. boleh. Dicicil boleh, biayanya ringan. Di sini lebih bersahabat. Untuk biayanya per bulan atau per tahun? Ya seadanya. Seadanya dulu. Namanya kita nyari ya. Iya. Ya kita bagaimana sekolah itu istilahnya menyenangkan. Jadi kan sekarang itu saya mau mencetakkan sekolah yang menyenangkan, yang mengembirakan, tidak membosankan, gitu loh. Kadang-kadang seandainya saya ajak pergi belajar di luar. Di luar kemarin kita ajak belajar di Ancol sana. Kita kalau nggak ada belajar ke patung itu kurang rendang tuh. Wah kurang bagus. Biayanya itu masih normal atau emang udah naik gitu? Normal. Cicil, pokoknya sekolah di sini asal mau saja, biaya sambil jalan. Itu ada kayak misalnya dia ranking 1 di sekolah misalnya, terus ada diskon buat anak itu nggak? Wadah. Potongannya berapa persen kalau boleh? Ya potongannya ya tergantung kita bersahabat. Jadi dikasih kemungkinan kalau benar banget ya nggak usah biaya. Gratis full. Iya gratis. Untuk berapa tahun itu? Ya sampai selesai. Ngapain? Pusing-pusing. Karena hidup itu kan tidak boleh pusing. Jadi ada yang pintar, ya nanti pintar. Yang bawa anak aja dipotong kok sama saya. Bapaknya bawa siswa 10 kali 200. Berapa 10 kali 200? 2 juta. 2 juta. Ya itu potongannya 2 juta, tinggal bayar 1 juta. Nanti kalau minta terima
bisa juga. Karena SPP-nya nggak kuat bayar, bisa juga. Misalkan tadi Bapak bilang anak yang putus sekolah, emang dari ada salah satu murid ini ada yang putus sekolah terus Iya, sekolahnya di sini. Semua putus Tempatnya sekolah. di sini ya. Putus sekolah itu tempatnya di sini. Nah, ini anak yang kurang beruntung. tetap dapat sertifikat. Ijazah resmi, bukan? Oh iya, ijazah. Ijazah resmi sesuai dengan setaraan SMA. Bisa untuk kuliah, jadi sarjana bisa, jadi bidan bisa, jadi sarjana komputer bisa, jadi apa saja bisa. Hanya kalau IPS tidak bisa jadi dokter. Apa saja bisa saja. Budi Luhur ini didirikannya itu kapan ya Pak? Wah, tahun 1000. Saya tunggu dulu. Kayaknya 2013. Saya tunggu dulu ya. Sama istri gua. Oh berarti ini pemilik utama itu yang Bapak ya? Saya yang memilih. Bapak atas nama siapa? Pak Siti. Pak Siti. Jadi ini yayasan saya. Kebetulan saya jeruk makan jeruk. Jadi tidak ada yang lain. Ada nggak sih Pak filosofi namain tempat ini tuh Budi Luhur gitu? Ya filosofinya ada nih. Karena anak saya Budi. Karena saya kan Budi. Budi Winata. Budi Winata kan berasal kata dari Buddhis. Budi Jaya. Budi adalah ilmu. Budi adalah baik. Budi adalah kepribadian yang baik. Winata bahasa Sunda karena lahir di Jawa Barat di Banten kan Sunda, di Winata. Kalau Jawa Winoto. Betul. Jadi Budi, baik Budi, maksudnya anak saya laki-laki namanya Budi Winata. Budi Winata adalah yang saya ambil dari rekan-rekan saya itu orang yang namanya Budi itu orang baik, mayoritas itu. Nah, maka saya ambil anak saya kasih nama Budi. Terus yayasan saya itu kan Luhur, Budi Luhur itu. Luhur itu kan tinggi ya. Budi Luhur, Budi yang berilmu dan tinggi, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi di sini adalah tempat ilmu gitu. Nah, filosofinya seperti itu. Kan Budi Luhur kan ada di sono di Jakarta. Pemberdayaannya yaitu membantu masyarakat yang putus sekolah. Yayasan ini berkecimpung di bidang sosial, membantu masyarakat yang putus sekolah dan masyarakat yang tidak mampu. Jadi yayasan itu membantu masyarakat untuk membantu masyarakat supaya masyarakatnya itu tidak ada yang bodoh atau telmi, telat mikir atau bodoh, semua jadi orang yang pintar dan baik. Itu nah. Jadi berdaya gunakan terus tadi mengenai pelajarannya sama dengan semua. Komputer sudah ada. Sudah saya siapkan komputer yang bagus-bagus, merek HP. Yang di atas itu kan harganya 15 juta. Beli itu saya